asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah hari ini kita masuk kuliah pertemuan yang kedua, mata kuliah bahasa Arab prodi ilmu ekonomi. Baik, untuk pertemuan kedua ini kita akan belajar dengan materi haulal fasli. Haulal fasli. Haulal fasli artinya sekitar kelas. Sekitar kelas. Ya. Adapun kaidah tata bahasa yang kita pelajari yaitu ismul isyarat. Ismul isyarat yaitu kata petunjuk. Baik. Adapun tujuan dari materi pertama kita hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami penggunaan isim isyarat. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui isim atau kata benda yang digunakan untuk muzakkar dan muannas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu berbicara seputar ruangan kuliah dengan bahasa Arab. Baik, langsung kita masuk ke qiraah pertama. Qiraah pertama atau teks qiraah yang berjudul haulal fasli, seputar ruangan kuliah atau seputar kelas. Haula artinya seputar, fasli artinya ruangan. Baik, silahkan disimak baik-baik. Hada kitabun wa dzalika qalam. Hada kitabun wa dzalika qalam. Ini buku dan itu pulpen. Al-kitabu 'alal maktabi wal qalamu fil jaybi. Buku di atas meja dan pulpen di dalam saku. Aliyun ustazun wa Ahmadu talibun. Ali seorang ustaz dan Ahmad seorang mahasiswa. Talibun mahasiswa. Aliyun amamal fasli wa Ahmadu janibal bab. Ali di depan kelas dan Ahmad di samping pintu. Wa hazihi saburatun wa tilka sa'atun. Dan ini papan tulis dan itu jam. Sa'atun artinya jam. As-saburatu wara'al kursiyyi was-sa'atu 'alal jidar. Papan tulis di belakang kursi dan jam di atas dinding. Janibas saburati babun wa tahtas sa'ati ruznamatun. Di samping papan tulis ada pintu. Saya ulang. Di samping papan tulis ada pintu dan di bawah jam ada kalender. As-sa'atu was-saburatu fil fasli. Jam dan papan tulis di dalam kelas. Baik, kemudian kita langsung masuk ke kaidah bahasa Arabnya tentang ismul isyarat. Ismul isyarat. Perhatikan, ismul isyarat. Ismul isyarat. Apa itu ismul isyarati? Ismul
isyarati adalah kata petunjuk. Kata petunjuk. Hari ini kita akan belajar tentang ismul isyarah, kata petunjuk. Dalam bahasa Arab itu ada 4 yang terkenal dengan ismul isyarah, kata petunjuk. Ada yang namanya haza, ada hazihi, ada zalika, ada tilka. Ada 4. Ada haza, hazihi, zalika, tilka. Apa itu haza? Haza artinya ini, dipakai untuk muzakkar. Apa itu muzakkar? Muzakkar kalau bahasa kita laki-laki. Laki-laki itu muzakkar. Haza artinya ini, dipakai untuk muzakkar atau laki-laki. Kemudian hazihi ini artinya ini, dipakai untuk muannas. Apa itu muannas? Perempuan. Hazihi ini dipakai untuk muannas atau perempuan. Kemudian zalika artinya itu, dipakai untuk muzakkar, laki-laki. Kemudian tilka artinya itu, dipakai untuk perempuan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Haza artinya ini, dipakai untuk laki-laki. Hazihi ini, dipakai untuk perempuan. Zalika itu, dipakai untuk laki-laki. Tilka itu, dipakai untuk perempuan. Haza dan hazihi ini dalam bahasa Arab dipakai untuk lil qarib. Lil qarib. Apa itu lil qarib? Lil qaribi, yaitu untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Lil qarib, dekat. Jadi untuk menunjuk sesuatu benda yang dekat itu memakai kata haza dan hazihi. Sedangkan untuk zalika dan tilka itu untuk menunjukkan kata yang jauh, atau disebut dalam bahasa Arab dengan lil ba'id. Lil ba'idi, untuk benda yang jauh. Misalnya ini saya lagi pegang. Ini spidol, artinya miklamatun dalam bahasa Arab. Maka kita pakai hazihi miklamatun. Hazihi miklamatun. Atau ini pulpen, dalam bahasa Arabnya khalamun. Hadza khalamun. Hadza khalamun. Kalau jauh lil ba'id, ini kita taruh di sini. Kita bilang dari sini. Nih, pulpen ini saya letakkan di sini, di atas meja. Maka saya bilangnya zalika qalamun. Zalika qalamun. Atau yang jauh, tilka miqlamatun. Tilka miqlamatun. Oke. Kemudian bagaimana contoh haza ini dipakai untuk laki-laki atau muzakkar? Yaitu setiap kata benda bentuknya muzakkar pakai haza. Bagaimana cara membedakan antara muzakkar dengan muannas dalam isim, dalam kata benda? Biasa kita sering menyebutnya, kalau muzakkar itu atau laki-laki itu tidak ada ta marbutah, sedangkan perempuan ada ta marbutah. Mana contohnya? Misalnya kalau kalamon nggak ada ta marbutah, nggak ada tun, maka ini pakai laki-laki. Kalau untuk perempuannya saburatun, saburatun, ada
ada tunnya, ada tamarbutahnya. Ini disebut untuk muannas. Maka kalau ini kita pakai haza di sini, ini pulpen. Kalau ini hazihi sabburatun, ini papan tulis. Nah, ini papan tulis. Kemudian kalau untuk zalika begitu juga. Kalau untuk laki-laki, zalika faslun, artinya itu kelas, pakainya faslun. Kenapa? Faslun ini bentuk muzakkar. Sedangkan untuk muannasnya tilka madrasatun, misalnya kita bilang itu sekolah, pakainya tilka. Kenapa? Karena ada tunnya. Begitu juga nama orang. Nama orang kalau laki-laki pakai haza, pakai zalika. Kalau untuk perempuan pakai hazihi dan tilka. Baik, terima kasih telah menyaksikan penjelasan materi tentang haulal fasli pada hari ini. Semoga para mahasiswa semuanya bisa memahami dan mengerti tentang ismul isyarah, kata petunjuk, dan beberapa mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab. Untuk selanjutnya, silahkan dijawab pertanyaan sebagai kuis yang ada di halaman berikutnya, yaitu ajib anil as'ilatil atiyati munasiban bin nas. Pertanyaan itu sesuai dengan teks yang sudah saya bacakan tadi dan saya artikan. Silahkan dijawab. Kemudian ada catatan sedikit, yaitu untuk kata tanya hal yang artinya apakah. Maka untuk apakah itu jawabnya ada dua. Ada dua kemungkinan jawabannya, na'am dan la. Na'am artinya ya dan la artinya tidak. Itu hal. Kalau ditanya hal hadza qalamun, jawabnya na'am hadza qalamun. Kalau ditanya lagi ini, qalamun kan pulpen. Kalau ditanya ini, hal hadza qalamun, jawabnya la, bukan. Hazihi miqlamatun, ini spidol. Paham tuh? Saya rasa paham. Baik, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kuliah kita, pertemuan kedua pada hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkannya minggu depan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.